siapa saja hamba-hamba Allah yang nanti di padang mahsyar bisa menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tirainya semua sebanyak 9 lembar dibuka oleh Allah. Nah, ini yang mau kita bahas. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang tidak pernah melepaskan lisan dan mulutnya dari menyebut nama Allah. Dia selalu berzikir dengan Allah. Kenapa kalimatnya dengan, bukan zikir kepada Allah? Karena kalau sudah berzikir dengan Allah, berarti Allah sudah sangat dekat. Kita tidak sadar, Pak, kalau ternyata memang hidup kita ini sangat dekat dengan Allah, tapi belum dari hati. Coba, hati itu kan jumlahnya satu. Hati itu satu, Pak. Dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Hatinya satu, tapi di dalamnya banyak rasa. Sedih, bahagia, galau, bingung. Rasanya banyak, adanya di dalam hati yang satu. Kita tidak sadar kalau dari kecil kita sudah diajarkan, apapun rasa yang ada di hati kita, kembalikan rasa itu kepada Allah. Ada yang meninggal, kita sedih tidak, Pak? Sedih, ada rasa sedih. Kembalikan rasa sedih itu kepada Allah dengan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rasa sedih. Ibu-ibu di rumah nggak ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba nggak tahu kenapa suaminya ngasih uang. Ini Bu, uang 100 juta. Kira-kira ibu seneng apa sedih? Bu, oi, masih hidup. Tiba-tiba suami ibu kasih uang 100 juta. Jujur, jangan ada dusta antara kita. Ibu senang, bahagia, apa sedih? Oh, matre itu. Senang, ketika senang ada rasa senang. Kembalikan rasa senang itu kepada Allah dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Siang-siang habis pulang sholat, kita nggak sadar ngomongin tetangga, ngomongin saudara, kita buka aib orang lain. Ingat kalau itu dilarang, nggak boleh sama Allah. Kita ingat kalau itu dosa. Kembalikan rasa bersalah itu kepada Allah dengan kalimat apa? Astagfirullah. Enak ya jadi orang Islam. Apapun rasanya, ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan, ingat Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terus ingat Allah. Makanya kita nggak sadar kalau dalam hidup ini kita sangat dekat dengan Allah, tapi belum dari hati. Maka orang yang bisa melihat wajah Rasulullah ketika tirainya sebanyak 9 lembar nanti dibuka oleh Allah, yang pertama adalah orang yang selalu berzikir dan zikirnya dari hati yang paling dalam. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang pertama. Yang nanti Allah kasih kesempatan untuk melihat terang benderangnya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa Ustadz golongan yang diberi kesempatan untuk melihat indahnya wajahnya baginda Rasulullah di padang mahsyar nanti? Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan salawat ini dahsyat. Bahkan Allah dan malaikatnya saja sebelum memerintahkan orang-orang muslim, orang-orang mukmin bersalawat, Allah bersolawat terlebih dahulu. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Golongan yang pertama, dia orang yang terus berzikir dari hati yang paling dalam. Golongan yang kedua, orang yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pak Ustadz, kalau mau zikir, kalau mau sholawat, boleh nggak niatnya untuk dunia? Saya lewat depan rumah tetangga, Ustadz ada mobil Alphard. Kata kiai-kiai, sholawatin. Disolawatin Pak tiap hari. Mobil orang disolawatin. Boleh nggak? Boleh. Kalaupun suatu saat Allah kasih Alphard, orang itu cuma dapat Alphard saja, selesai. Karena yang dia mau apa? Alphard. Ketika Allah kasih Alphard, bonusnya dapat, selesai. Padahal kalau sholawatnya karena Allah, subhanallah. Jangankan cuma urusan mobil mewah Pak, sampai di akhirat pun dia akan mendapatkan fasilitas yang begitu dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak sadar kalau mobil semewah apapun di dunia, ujung-ujungnya mobil yang kita naikin itu apa Pak? Kurung batang, keranda. Bapak nggak perlu beli, nggak perlu ngerental, nggak perlu nyewa, tiap masjid sudah nyiapin. Masjid ini sudah nyiapin. Ada. Sebelah mana posisinya? Sebelah di gudang. Paling hafal Ustaznya. Sudah ada kurung batangnya. Pertanyaannya satu, yang mau duluan make siapa? Padahal itu kendaraan. Ini kendaraan paling keramat, kendaraan paling serem Pak. Siapapun yang naik kendaraan ini pasti mati dia. Karena memang kendaraan orang mati. Jadi subhanallah. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mau kita bahas yang ketiga. Siapa yang bisa melihat wajah Rasulullah nanti di padang mahsyar? Humul ladzina yaqra'unal mushaf. Humul ladzina yaqra'unal Qur'an. Orang yang bisa melihat nanti wajah Rasulullah adalah dia yang senantiasa bergaul dengan Al-Qur'an. Ini yang mau kita bahas. Bergaul dengan Al-Quran itu banyak caranya Pak. Memuliakan Al-Quran itu bergaul dengan Al-Quran. Bagaimana memuliakan Al-Quran? Ini ada Al-Quran, tadinya di bawah, di atas lantai, kita pindahkan ke atas meja supaya tidak keinjak. Walaupun tidak sengaja, tidak diinjak anak-anak kita, itu sudah memuliakan. Berpahala tidak Ustaz? Berpahala. Memindahkannya saja Allah berikan pahala, saking mulianya Al-Quran. Terus kalau mau lebih berpahala bagaimana Ustaz? Jangan cuma memuliakan, baca Al-Quran. Kalau mau lebih dapat pahala lagi Ustaz, jangan cuma baca, lihat artinya. Kalau mau dapat pahala lagi Ustaz, jangan cuma lihat artinya, amalkan yang ada di Al-Quran. Lalu Ustaz, kalau kita mau dapat tingkat yang paling tinggi lagi, hafalkan Al-Quran. Baca, mengerti, amalkan, hafalkan. Yang terakhir, ada cara bergaul paling mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala yang jarang kita sadar, padahal ada depan mata. Setelah kita membaca, mengerti, mengamalkan, menghafal, yang sering kita lupa adalah menghadiahkan Al-Quran untuk orang-orang yang selama ini memang bisa jadi mereka punya Al-Quran, tapi Al-Qurannya sudah tidak layak untuk dibaca. Ada yang sobek karena ketetesan air hujan, ada yang terseret air banjir, ada yang sudah kotor, lembarannya hilang semua, subhanallah. Jadi ternyata untuk melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratnya 3. Yang pertama apa tadi Pak? Apa Bu? Nah, ini saya nggak tahu antara ngantuk sama lapar nih. Pertama berzikir, yang kedua bersalawat, yang ketiga bergaul dengan Al-Quran. Dari mulai memuliakan, membaca, mengerti, mengamalkan, dan menghadiahkan Al-Quran.